Aksi pembubaran paksa terhadap ibadah jemaah Gereja Kristen Kemah Daud terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa, Bandar Lampung. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Pemirsa, sebuah video yang mempertontonkan aksi LGBT di sebuah kafe di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan belakangan viral di media sosial. Aksi mesra sesama jenis yang membuat masyarakat resah tersebut kini dalam penyelidikan kepolisian setempat. Inilah rekaman video amatir milik warga saat dua pasangan sesama laki-laki terekam bermesraan di dalam kafe yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi LGBT di muka umum membuat sejumlah warga resah karena tindakan tersebut merupakan penyimpangan seksual, moral, dan etika. Padahal sebelumnya pada bulan Desember tahun lalu, kafe tersebut telah ditegur dan membuat perjanjian untuk memperketat pengunjung berperilaku menyimpang. Namun hal itu tidak diindahkan, justru hal serupa kembali terjadi. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Kayaknya mereka kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Kevin Alfianana Purwanto, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mengangkat sebuah isu, yaitu hak-hak minoritas. Jadi di sini hak-hak minoritas merupakan hak-hak yang dimiliki oleh kelompok yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas dalam suatu populasi. Kelompok-kelompok ini bisa seperti etnis, agama, bahasa, ras, ataupun gender, atau identitas yang lain yang membuat mereka berbeda dari mayoritas kebanyakan. Jadi saya di sini ditemani oleh dua narasumber yang akan membantu saya untuk menjelaskan dan berpendapat bagaimana sih hak-hak minoritas itu, apakah bisa diterapkan atau sudah diterapkan, atau bagaimana kita cara mengatasinya, seperti kasus diskriminasi dan lain-lain. Oke, silakan untuk narasumber boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Jahlina. Saya selaku narasumber pada podcast atau sebuah perbincangan pada sore ini. Dan saya juga berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman dari jurusan manajemen. Dan saya juga ditemani oleh partner saya. Perkenalkan, nama saya Ringgala Chandra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Mula Warman. Jadi kali ini kita akan membahas podcast. Menurut kalian, ini kan banyak sekali nih untuk isu-isu hak-hak minoritas. Kebanyakan kayak mereka ini kena diskriminasi, terutama agama. Ini agama sebelah. Nah, gimana sih menurut kalian? Kayak ada kasus nggak? Kayak kalian pernah lihat nggak sih? Pernah dengar atau gimana kasus rumah ibadah yang mereka nih kayak digusur pas lagi ibadah? Nah, itu gimana sih menurut kalian? Apakah bisa mohon tanggapannya gitu? Apakah bisa diatasi atau bagaimana? Silakan. Oke, jadi dari pandangan atau opini saya, memang beberapa kaum yang entitasnya masih terkenal minoritas, contohnya seperti agamanya tadi yang disebutkan oleh saudara Kevin Alfiano. Jadi Indonesia memang memiliki banyak perbedaan, salah satunya adalah agama. Dan di sini karena adanya perbedaan yang banyak dari entitas etnis, agama, gender, suku, dan lain-lain, itu tidak dipungkiri kalau misalnya kita bakal banyak terjadi bentrokan. Contohnya kayak yang tadi disebutkan oleh Kevin Alfiano, contoh kasus tentang rumah ibadah yang digusur pada saat mereka sedang ibadah ya? Ya, benar.
Hmm. Mungkin di case beberapa tempat itu mereka mempunyai alasan sendiri, entah itu apa alasan mereka, entah itu alasan yang dapat membuat acuan pro atau kontra dari masyarakat sekitar. Tapi seperti yang kita tahu, secara general maupun apapun itu alasannya, tidak etis untuk menggusur suatu tempat ibadah tanpa alasan yang benar, dan bahkan tempat ibadah tersebut digusur pada saat ada orang yang sedang ibadah di dalamnya. Dan dari situ kita tidak bisa melihat ada rasa kemanusiaan yang pas sesuai dengan Pancasila atau isi dari Pancasila tersebut yang katanya kita saling menggandeng perbedaan dan lain-lain. Contohnya saja masih banyak nih diskriminasi terhadap kaum-kaum minoritas di Indonesia. Nah, jadi bagi pandangan saya di sini, Indonesia tuh masih rendah banget toleransinya terhadap perbedaan. Mungkin sebagian orang sudah bisa mengerti kayak, oh kita karena di Indonesia itu banyak perbedaan, kita harus saling menggandeng, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Namun nyatanya ada beberapa dari masyarakat di Indonesia yang masih tidak bisa memberikan toleransinya terhadap kaum-kaum minoritas tersebut. Ya, karena emang kebanyakan ya itu kurang banget toleransinya. Ya mereka Benar tuh. Ya, kan benar. bisa kan bisa sadar diri kan, mayoritasnya kan kita menggunakan pengeras suara ya untuk memanggil apa ya, umat beragama untuk. Ya. Nah, seharusnya kita kan bisa mentoleransi kan. Paling juga mereka kan nggak sering-sering banget tuh beribadah. Mungkin ada pendapat lain dari Ringgi, boleh? Ya, dan juga saya izin menambahkan sedikit. Memang benar Indonesia tuh masih awam dalam menghargai perbedaan agama. Mereka Kasus-kasus gitu, apalagi terutama di Iya, sosial media kan banyak banget. iya, Nah, kasus oke, ada. diskriminasi agama seperti macamnya biasanya TikTokers tuh ditanyain agamanya apa gara-gara membuat konten seperti ini. Kan kita harus Bener respect banget. itu, agama tuh termasuk privasi juga menurut saya. Privacy, oke. Oke, kita akan mungkin akan mengangkat kasus lain untuk hak-hak gender. Kalian pernah dengar gak sih dengan istilah LGBT gitu? Nah, itu gimana sih menurut kalian? Misalnya ada nih teman kalian yang menganut tentang LGBT tersebut, gimana sih tanggapan kalian? Atau udah masuk ke negara kita nih? Tuh, gimana? Kayak kan LGBT ini kayak gimana ya? Rasanya itu kan nggak banget ya di kodrat manusia tuh udah ngelantur kemana-mana tuh. Gimana tuh pendapat kalian? Silakan. Pendapat kalian misalnya kan tentang kasus LGBT nih ya, ya kalian sendiri tahu sendiri lah ya apa kaum kaum lagi batuk ini. Gimana sih pendapat kalian? Misalnya ada teman kalian tuh yang apa ya istilahnya mereka misalnya suka sesama jenis gitu atau menyukai lah, kalian tuh bisa nggak ngetoleransi atau ngerespek atau gimana? Silakan menurut kalian. Oke, kalau dari pandangan saya tentang LGBTQ, itu kan LGBT itu biasanya terdapat di suatu komunitas. Nah, Dan kabarnya memang udah banyak banget komunitas mereka yang udah tersebar di Indonesia, bahkan secara terang-terangan, contohnya saja pada media sosial, TikTok, gitu kan. Kita sering tuh ngelihat kayak mereka udah terang-terangan menunjukkan sisi mereka bahwa mereka saling menyukai sesama jenis, atau bahkan transgender sudah banyak kita lihat contohnya seperti wanita yang berpenampilan seperti lelaki atau lelaki yang berpenampilan seperti wanita dan sebaliknya. Jadi ya, kayaknya ada kalau masalah artis-artis besar yang seperti itu nggak sih? Ya, ini apa loh, Cita Luna kalau nggak salah. Nah, Iya, itu ya, ada ya. public figure loh. kalau dilihat dari sisi di luar dari sisi agama, asal mereka tidak mengganggu atau Kedamaian. menyebabkan apa ya Ini, menyebabkan hal-hal buruk bagi masyarakat sekitar atau mempengaruhi hal-hal yang tidak atau mereka secara terang-terangan mendemokrasikan bahwa mereka tuh ingin mereka tuh diakui, kayak misal Lucinta Luna seperti yang kita tahu dia meskipun begitu
setahu aku dia kayak nggak ada yang ganggu Indonesia yang kayak gimana-gimana gitu. Emang sih kayak, oh dilihatnya jelek, kayak eh, Indonesia kan negara yang beragama. Kenapa Mm-mm. kayak ada kaum-kaum seperti itu di Indonesia? Namun kalau misalnya dilihat dari di luar dari sisi agama, kita kaum kaum minoritas tersebut seperti LGBT itu juga sama halnya bukan sama halnya, kita emang sama-sama manusia dan manusia itu memiliki HAM atau hak asasi manusia yang wajib banget nih, bukan wajib lagi, emang semua umat manusia tuh memiliki hak asasi mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya kan banyak nih terjadi kasus kayak LGBT kayak dipojokin banget, diacuhkan, kayak dapat kerja susah, apa susah, ini susah. Nah, menurutku itu kayak udah menyimpang dari yang kayak dari Hak asasi. pandangan hak hak asasi yang eh, emang harusnya mereka dapatkan. Cuma Mm-mm. karena Indonesia dengan julukannya negara beragama, jadi Mm-mm. bukan sebagian, malah dominan dominan orang di Indonesia itu kayak kalau misalnya udah melihat suatu komunitas yang melenceng dari kepercayaan mereka, mereka sudah kayak, oh mereka Oh, melenceng, ini nggak kayak bisa mereka ditoleransi nih, tidak, misalnya itu kena Ya, diskriminasi ya gitu. ini sudah tidak bisa ya. ditoleransi nih, kayak mereka sudah tidak berhak mendapatkan hak-hak asasi yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, jadi saya dari opini saya kontra di bagian tersebut, karena mau bagaimanapun juga mau dilihat dari sisi agama ataupun di luar dari Ya, sisi agama, manusia itu saling menggandeng. Memang kita harus Menghargai. mengingatkan, misal ada misalkan ada orang yang jalan sudah melenceng, dan tapi pun kita juga mengingatnya tuh kayak yang baik-baik gitu, nggak yang kayak Jangan secara memaksa. apa ya, kayak tapi yang menyebabkan Ngehujat-ngehujat. keributan besar dan lain-lain gitu, atau Ah, bahkan menyakiti, atau bahkan merampas hak-hak yang apa seharusnya bukan seharusnya hak itu milik mereka. Jadi kayak mereka tuh kayak merampas gitu loh, kayak atau mematikan apa yang seharusnya mereka deserve, itulah. tapi kan itu emang pantas ya mereka dapat karena mereka kan udah melenceng banget tuh dari kodratnya. Kodrat manusia kan laki-laki sama perempuan, bukan bukan laki-laki sama laki-laki, bukan perempuan sama perempuan. Nah, menurut kalian itu perilaku diskriminasi dan juga LGBT kan ini sama-sama tidak bisa ditoleransi nih. Gimana sih ke depannya kita untuk mengatasi LGBT ini? Kayak misalnya ada mereka nih buat kampanye, kalian pernah dengar gak sih? Kebanyakan di Western sih. Oh, untuk kampanye-kampanye LGBT, mereka nih untuk kebebasan apa ya? Kebebasan, minta kebebasan mereka gitu. Mereka tuh banyak banget, terutama di negara-negara luar itu. Nah, oke, selanjutnya mungkin saya akan mengangkat hak-hak lain, contohnya eh, sebagai hak etis. boleh izin menambahkan yang sebelumnya LGBT. Oke, silakan silakan. Ya, yang di materi sebelumnya itu kan saya juga ada beberapa contoh dari ada TikToker, dia mengakui kalau dia tuh gay kan. Dan ke Mm-mm. kebanyakan orang-orang TikToker itu pada apa anak komentator itu pada ngehujat mereka kayak cyberbullying. Tahu kan yang sampai Oh iya. disumpahin untuk mati, digituin, dan menurut saya tuh cara mengingatkannya tuh salah. eh, dan mereka kayak dipanggil-panggil bencong lah, apalah. Menurut saya tuh kayak kalian harus respect gitu loh, jangan apa ya. Bentar ya guys, Tapi itu maaf kan guys. bisa ditoleransi menurut saya untuk masalah respect gitu. Iya, Cuman ya perilaku. itu termasuk toleransi, tapi kalian kalau mengingatkan jangan sampai mendoakan orang untuk mati atau mengatakan hal-hal buruk yang membuat mentalnya mereka sampai down gitu. Ingatin boleh, tapi jangan sampai memaksa. Ya, itu aja. Insentif pasti dengan mental health nih pasti. Oke, Ya, selanjutnya tapi mungkin Ya, tidak ya, bisa berhubungan. dipungkiri ya, kalau Mm-mm. misalnya Indonesia tuh kekerasannya tuh tingkatnya tinggi banget, kalau misalnya Mm-mm. kita bisa lihat dari beberapa ya kebanyakan soalnya mereka detik. main hakim sendiri pasti.
Nah, itu makanya kalau tadi kan sesuai yang Anda bilang, seperti kampanye-kampanye kebebasan untuk kaum-kaum LGBT itu kan kebanyakan di Western. Dan kita masih belum ada nih kayak di Indonesia, kita masih belum Itu belum lihat masuk nih di gebrakan Indonesia. mereka. Nah, jadi kayak selama mereka itu nggak meminta yang mereka dibebasin banget, itu kita boleh mengingatkan. Kita kan Iya. sebagai contohnya sebagai Muslim, kita saling mengingatkan kalau misalnya saudara kita tuh ada yang melenceng jalannya. Namun kalau misalnya cara mengingatkannya sudah salah, itu juga Benar. menurut saya itu juga sudah tidak etis gitu loh. Secara dalam Muslim pun eh, kalau main hakim sendiri tuh kayak ada lagi nih ininya tanggungannya kayak beda lagi. Jadi kalau misalnya emang ini ya diingatkan baik-baik gitu. Ya, kalau Saya memang juga salah pernah diingatkan. dengar kalau misalnya siapa Menghalalkan banget tuh kekerasan pasti. Dia tuh kayak menghalalkan ini orang kayaknya harus dipukul dulu mungkin biar paham gitu. Nah itu kan kayak apa ya? Mereka kan hamnya kurang nih. Bisa jadi. nah itu kayak kesadaran diri mereka tuh kayak masih rendah atau mungkin bisa ini sesuai sama masalah yang awal di luar dari hal-hal LGBT pada nggak usah LGBT deh, masalah beda agama aja mereka toleransinya masih rendah, apalagi LGBT gitu loh. Kayak memang sebagian dari masyarakat Indonesia sudah memiliki kesadaran yang tinggi kayak saling menghargai perbedaan, namun sebagiannya lagi ada yang masih belum gitu loh. Kayak kita harus cari cara nih gimana nih kayak Indonesia tuh bisa benar-benar punya kesadaran yang penuh untuk menghargai perbedaan dari satu sama lain begitu. Ya, biar Itu untuk walaupun mereka ya, seperti mayoritas, harus tetap menghargai minoritas. Gimana caranya itu? saya setuju sih. Cuman itu menghargai untuk yang kaum beragama, bahasa dan etnis. Tapi untuk masalah LGBT ini saya tidak bisa mentoleransi ya, karena itu udah melenceng banget tuh dari kodratnya manusia. Oke, menurut kalian ini kan ada minoritas tuh nggak cuman agama, terus etnis, ras, bahasa, ada juga kayak masalah difabel atau anak-anak atau orang-orang disabilitas tuh kan banyak tuh dapat perundungan. Gimana sih pendapat kalian? Ya, mereka ini kan susah banget nyari kerjaan lah. Kadang mereka misalnya lagi kuliah nih, kayak misalnya mahasiswa seperti kita, misalnya teman kalian nih punya teman disabilitas tuh kan dapat perundungan. Nah, itu gimana sih tanggapan kalian misalnya mereka didapat perundungan secara langsung? Atau mungkin kalian yang merundung gitu, gimana pendapat kalian? Kalau itu ranahnya sudah bukan diskriminasi ya, termasuk diskriminasi contohnya, tapi kayak itu udah termasuk bullying, kayak itu penindasan. Apalagi kita merendahkan atau mengejek kayak suatu kelemahan dari orang lain, kayak suatu sisi kelemahan dari orang lain tuh kita buat bahan ejekan gitu-gitu, atau misalnya ditindas seperti kata saudara Kevin Alveno tadi, itu sudah termasuk dalam bully. Nah, jadi itu tuh biasanya terjadi di kalangan remaja ya. Banyak banget remaja. Benar, Gitu tuh remaja zaman sekarang mungkin mengerikan sekali kalau soal bullying. kalau menurut saya tuh kayak itu harus lebih diedukasiin lagi, kayak kita bagaimana sih kayak kita harus cari cara gimana caranya agar dapat menyuarakan kayak stop bully. Kan udah banyak nih kayak kampanye atau enggak seminar-seminar yang udah ngomong kayak stop bully, stop bully, stop bully di mana-mana, bahkan dari SD pun sudah ada. Nah, tapi itu kembali lagi ke pergaulan dari remaja tersebut. Itu bisa balik lagi sih ke keluarga mereka masing-masing ya. Bagaimana cara keluarga mereka menanggapinya, atau bagaimana cara keluarga mereka mengajari atau mendidik anaknya. Namun beberapa alasan mengapa remaja itu menjadi kasar atau tidak beretika seperti itu, kebanyakan dari keluarga yang tidak harmonis, atau mungkin mereka juga tidak mendapatkan kasih sayang yang layak, atau tidak dididik oleh orang tuanya, atau juga bisa bahkan
mereka menilai orang tuanya yang sering melakukan kekerasan pada anak tersebut, atau mungkin mereka mempunyai trauma sehingga pada saat sudah besar mereka melakukan itu juga untuk orang lain. Bisa dibilang mereka melampiaskannya itu ke orang lain. Mereka tidak bisa melakukannya ke keluarganya, jadi mereka melakukannya ke orang lain, dan itu termasuk juga dalam penindasan atau bully, dan itu juga termasuk dari contoh-contoh diskriminasi yang sering terjadi di kalangan remaja. Jadi ya kalau menurut saya kembali lagi, Menurut bukan saya ini hanya kebanyakan ya perilaku seperti itu terjadi karena pergaulan mereka sih daripada Eh, orang tua. izin menambahkan juga bisa dari mungkin kecemburuan atau keirian. Mungkin dia tidak punya hal yang dimiliki orang itu, makanya dia jadi cemburu dan dia jadi melakukan bullying kepada orang itu. Nah, itu kembali lagi ke bagaimana Jadi ya. cara mereka berpikir ya. Kalau misalnya, nih contoh ya, kalau misalnya mereka dari orang yang terkenal didikannya baik. Nah, Mm-mm. kita kan kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, contohnya kayak penindasan gitu, kayak pasti terlintas nih di kepala kan. Kalau misalnya orang atau seorang remaja yang memiliki didikan yang bagus atau etika mereka bagus, itu mereka pasti tidak terlintas pikiran-pikiran seperti itu. Nah, pergaulan emang memengaruhi, cuma bagaimana cara seorang anak itu bergaul juga terpengaruh dari lingkungan mereka. Nah, jadi itu kayak pintar-pintar nih, kayak kita kalau misalnya kita naruh anak itu di sini, kira-kira nanti eh, anak itu besarnya akan menjadi apa ya? Atau kalau misalnya kita tahu di sini nih, anak itu besarnya akan menjadi apa ya? Itu kembali lagi kepada lingkungan mereka. Dan pergaulan itu juga terjadi pergaulan bebas yang memiliki sisi-sisi buruk itu juga bukan kebanyakan, malah mostly atau dominan itu dari lingkungan mereka gitu. Guys, aku Oke, izin ini mas. menambahkan juga, mungkin itu Oke, juga silakan. bisa faktor dari itu anak pernah dibullying, makanya dia juga ngelakuin pembulian kepada orang lain untuk balas dendam. Jadi itu Itu menurutku melampiaskan ya. melampiaskan. Itu sama seperti yang dikatakan Nadia tadi. Ya, itu saja. Oke. Oh, menarik banget nih kita pembahasan kita kali ini dari LGBT, agama, kemudian disabilitas. Nah, kali ini saya akan mengangkat isu lagi terhadap Rohingya. Kalian pernah dengar gak sih etnis atau ras tentang Rohingya gitu? Mereka tuh berasal dari mana? Nah, Kayak ya. tiba-tiba tuh muncul Indonesia. Nah, terus pendapat kalian, kan kalian pernah dengar gak sih pemerintah tuh menampung mereka? Nah, untuk masalah kayak berita, kan pernah dengar nggak berita yang mereka tuh nggak bersyukur gitu, dikasih makan, dikasih tempat Iya, nyaman, mereka bahkan mereka mereka sampai hutan. demo. Bukan demo. Protes. Itu gimana sih pendapat kalian? Eh, apa mereka nih kayak pantas atau layak gitu hidup dan tinggal berbarengan dengan kita di negara Indonesia kita tercinta ini, gimana? Silakan. Kalau diambil dari kasus Rohingya yang di Aceh kemarin, kita tahu tuh kalau mereka memang di banyak protes, padahal katanya mereka sudah difasilitasi oleh tempat tempat tinggal, atau makan, dan bahkan uang saku. Saya pernah nonton berita, salah satu dari warga Rohingya itu berkata bahwa uang sakunya kurang. Padahal katanya kalau nggak salah sebulan itu ada 2 jutaan mungkin, kalau tidak salah. Nah, Dua Lumayan juta besar lima itu, ratus 2 juta. Itu ya lumayan banget. itu bahkan menurut saya lebih dari cukup, apalagi mereka Ya, sudah difasilitasi dengan tempat tinggal, makan, dan lain-lain. Nah, kenapa masyarakat Aceh, warga di Aceh itu katanya anarkis kan ya, kayak mereka mengusir Rohingya Ya, dari mereka tempat tinggal. mendiskriminasi mereka, etnis Rohingya gitu. Nah, tapi mereka juga salah kalau sih. dari apa yang kalau dari apa yang saya tangkap, itu bukan hanya masalah dari etnis, kayak mereka tidak mendiskriminasi tentang etnis saja itu, tapi kayak dari perlakuan mereka juga gitu loh, kayak mereka udah disambut nih sama Indonesia, padahal negara lain tuh udah kayak nggak mau jambut mereka kan, kayak
nggak mau nih mau nyambut Rohingya mau. itu datang. Gitu Nggak mau aja, menampung gitu. mereka, menampung mereka. Awalnya kita menyambut, tapi mereka malah kayak semena-mena gitu loh ya, pada semena kita, padahal kita bisa diibaratkan tuan rumah di sini. Kepala kan masyarakat kita harusnya lebih butuh ya daripada Mm. apa ya? Lebih mending butuh kita- untuk orang-orang mendapatkan. pasti mikirnya mending kita ngurusin masyarakat kita. Benar, daripada kita mengurusi masyarakat orang lain gitu dari etnis Rohingya. Memang kita sebagai saudara dari Harus saling menolong. umat yang beragama itu harus saling menolong satu sama lain. Kalau misalnya saudara kita ada yang kesusahan dan lain-lain. Namun kalau misalnya perilaku mereka juga semena-mena terhadap kita juga kayak nggak bisa membenarkan perilaku mereka gitu loh. Kayak mereka nih udah butuh bantuan, udah kita Udah bantu, mendapat tapi mereka kayak yang bantuan. semena-mena gitu loh, kayak yang masih semau-maunya. Harus mendapat, mereka masih mau mendapatkan Menurut kalian Kalau itu fasilitas di atas sih, rata, kenapa itu salah banget. Kenapa? Ya. Ya lanjut. Menurut kalian kenapa sih di Indonesia nih kita nolak etnis Rohingya ini? Kenapa gitu? Kok bisa kita nolak? Sebenarnya itu bukan nolak dari entitas dari etnisnya, Dari suku. cuma dari perilaku mereka gitu loh. Kayak kalau di sini menurut saya itu mereka bukan diskriminasi secara kayak etnis mereka Rohingya, kayak mereka minoritas, jadi kayak udah kita semena-mena nih sama dia. Enggak, menurutku masyarakat lokal itu juga memperlakukan mereka seperti itu juga karena perlakuan mereka yang terhadap kita gitu loh, kayak kalau misalnya mereka juga baik-baik aja terhadap kita, atau mereka bisa membantu masyarakat Aceh untuk berkembang dan sebagainya, Jadi lebih maju. saya yakin pasti masyarakat itu juga akan menggandeng atau merangkul etnis Rohingya tersebut untuk tetap di sini, atau mungkin tetap memberikan tempat tinggal lebih lama lagi mungkin sebelum mereka pergi ke tempat asalnya, dan masih memfasilitasi mereka. Tapi karena perilaku mereka yang bisa dibilang semena-mena terhadap masyarakat lokal, itu membuat masyarakat Ya menurut saya Rohingya tuh bakal kayak memicu kriminalitas juga sih nggak sih, kayak perilaku buruk mereka, kayak membuang makanan itu kan udah baik banget tuh. Mungkin karena itu juga Ya, mereka benar. diusir dari negaranya. Itu itu faktor dari mereka yang tidak tahu diri, sudah ditolong tapi masih mau mendapatkan fasilitas di atas rata-rata. Itu juga yang soal itu juga kita bukan melakukan diskriminasi kepada mereka, tapi karena mereka yang seperti itu, kita jadi mau nggak mau harus melakukan hal yang membuat mereka tahu diri lah. Guys, BTW sisa 6 menit. Kedatangan Rohingya nih bakal jadi ancaman nggak sih, misalnya pekerjaan gitu, pekerjaan di masyarakat kita, atau mungkin kita bisa naruh masyarakat tersebut di IKN. Bisa nggak kira-kira? Menurut saya tidak sih. Menurut dari opini saya, IKN itu kan nantinya bakal dibangun kayak pusat dari negara Indonesia, bisa dibilang itu pusat kota dari beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, jadi kayak nggak bakal. Jadi kalau misalnya etnis Rohingya itu mau dipindahkan ke IKN, itu kayak nggak etis. Bahkan rumornya saja masyarakat Indonesia itu tidak semua masyarakat Indonesia bisa tinggal di IKN, dan hanya beberapa masyarakat yang penting atau yang memiliki jabatan atau harta yang lebih atau lebih dari cukup yang bisa tinggal di sana, atau bahkan orang-orang yang memang layak untuk bekerja atau tinggal di sana. Jadi kalau misalnya kayak etnis Rohingya gitu, kayak menurutku enggak sih. Ya, itu nggak wajar banget kalau misalnya mereka diperkerjakan di sana, sedangkan warga Indonesianya sendiri nggak dikerjakan di sana. Ya, itu sangat tidak wajar. Kita sendiri dimakmurkan masyarakat kita sendiri, baru kita
Iya, benar. masyarakat orang lain gitu kayak Mm-mm. Betul sekali. Oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini mengenai hak-hak minoritas. Untuk pembicaraan kali ini, terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah menjelaskan tentang LGBT, agama, identitas lainnya, dan kaum disabilitas. Oke, terima kasih untuk kepada dua narasumber. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nada Jalina selaku narasumber di sini juga mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan kami atau menonton kami dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ringjala Chandra ingin juga berterima kasih kepada narasumber Nadia dan presenter Kevin Alfiono. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah menonton podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Terima kasih semuanya.